Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022 part kedua. Oke, sebelum kita melanjutkannya, kita akan kasih informasi dulu, yaitu telah hadir e-book kita, yaitu berjudul Fokus P3K Perawat 2022. Nah, isinya apa saja, yaitu ada 3 paket tryout dan juga pembahasan. Kita masih manual, yaitu menggunakan file PDF. Nah, di situ kita sajikan dulu soal-soalnya, lalu terakhirnya kita sajikan juga jawabannya plus pembahasannya juga. Oke. Kemudian yang kedua itu ada strategi menghadapi soal ujian. Ya, soal ujian P3K itu setiap kompetensi kita kasih tips dan triknya gimana cara mengerjakannya. Kemudian juga ada latihan soal. Latihan soal ini seluruh kompetensi ya, baik teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Nah, untuk semua soal-soal yang kita sajikan di e-book itu ada 400-an lebih soal untuk teman-teman berlatih ya. Kemudian juga kita sisipkan ada materi keperawatan. Nah, ini juga teman-teman bisa belajar dari buku-buku materinya juga ya, untuk sebagai bahan referensi juga ya. Oke, nah kalau teman-teman berminat silahkan bisa hubungi admin Biners di WA maupun DM IG ya. Nah, teman-teman ini ada media sosial kita, yaitu ada 3 ya. Baru 3, ada YouTube itu Biners ID. Kemudian ada Telegram ya, yaitu P3K Perawat 2022. Dan juga ada Instagram. Silahkan teman-teman juga bisa follow Instagram kita ya. Prediksi soal pertama, seorang laki-laki umur 55 tahun dirawat di ruang rawat inap 2 hari yang lalu. Perawat A sedang melakukan pemeriksaan rutin. Hasil pemeriksaan didapatkan data, kesadaran kompos mentis, pernapasan 33 kali per menit, saturasi oksigen 95%, terpasang nasal kanul, suhu 39 derajat Celcius, tekanan darah 140 per 90 mmHg, nadi 102 kali per menit. Berapakah frekuensi monitoring EWS pasien tersebut? A minimal 12 jam, B minimal 6-8 jam, C minimal 4-6 jam, D minimal 1 jam, E terus menerus. Jawabannya teman-teman. Oke, ini seputar scoring EWS ya. Oke teman-teman, untuk menghitung skor EWS kita gunakan National Early Warning Score yang ada 7 parameter ini ya. Kita pernah bahas di materi konsep EWS ya. Nah, 7 parameter ini nanti kita hitung ya. Yang pertama itu ada pernapasan atau respirasi rate. Nah, pasien ini respirasi rate-nya itu ada 33 kali per menit. Nah, langsung kita cari di tabel 33 kali per menit ini masuk ke dalam skor yang mana, yaitu yang ini ya, lebih dari 25 kali per menit. Jadi kita masukkan skor 3, oke. Kemudian yang kedua adalah saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen kalau di parameter ya, di NEWS ini ada 2 teman-teman ya. Ada SPO2 scale 1, jadi skala 1 ini dia yang tidak menggunakan terapi tambahan, terapi oksigen tambahan. Tapi kalau skala 2 ini, jadi menghitung saturasi oksigennya itu dengan menggunakan terapi tambahan ya, atau terpasang terapi oksigen tambahan ya. Nah, sedangkan di kasus itu saturasinya adalah 95% dengan terpasang nasal kanul. Jadi kita gunakan yang skala 2 ini ya. 95% masuk ke dalam skor berapa ini ya? 95% on oksigen. Jadi dia skornya adalah 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian oksigen. Apakah iya atau tidak ya? Iya ya, karena dia terpasang nasal kanul juga ya. Jadi, nah kita lihat di sini ya, kita lihat di sini bahwa yang terpasang oksigen ini skornya adalah 2 ya. Kemudian untuk tekanan darah sistolik ya, kalau di skor EWS yang dihitung adalah hanya tekanan darah sistoliknya saja ya, tidak diastolik. Nah, tekanan darah sistoliknya adalah 140. Kita lihat 140 itu yang mana? Masuk ke dalam skor berapa ya? Ini ya, masuk ke dalam rentang di sini. Jadi skornya adalah 0 ya. Masih di dalam kategori normal ya. Kemudian nadinya itu 102 kali per menit. Nah, 102 kali per menit ini masuk ke dalam skor berapa? Kita lihat di sini mana? Di sini ya, masuk ke dalam rentang sini ya, yaitu skornya 1. Kemudian untuk ke-6 ini kesadarannya ini adalah kompos mentis. Artinya dia sadar penuh, maka dia masuk ke dalam kategori skor 0 ya. Kemudian untuk temperatur ataupun suhu yaitu 39 derajat Celcius. Ada di rentang sini ya, 39, maka dia skornya 1. Nah, 1 ya. Nah, kita langsung saja jumlahkan ini ada berapa?
ya, yaitu totalnya ada 9. Nah, 9 kita lihat di kategori skornya. Kalau 9 itu masuk ke dalam ini ya, lebih dari 7, artinya dia kategori kewaspadaan yang tinggi. Ataupun kategori kalau warna itu warnanya merah ya. Nah, untuk frekuensi monitoringnya berapa? Nah, kita lihat dulu ya di sini. Untuk tata laksana EWS ya, tadi pasien itu skor EWS-nya adalah 9 atau lebih dari 7. Maka untuk frekuensi monitoringnya adalah terus-menerus, atau kita pasang bedside monitor ya. Ini untuk memantau terus-menerus keadaan pasien. Oke. Maka jawabannya adalah E ya. Hal kedua, seorang laki-laki usia 45 tahun mendapatkan terapi intravena NaCl 2000 cc dalam 24 jam. Infus diberikan dengan faktor tetesan 20. Pada jam ke-10, infus tersisa 1200 cc. Berapa tetes per menitkah sisa infus seharusnya diberikan? A. 25 TPM, B. 29 TPM, C. 32 TPM, D. 35 TPM, E. 42 TPM. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya. Diketahui kebutuhan cairan pasien itu 2000 cc, ini dalam 24 jam. Nah, sedangkan sudah dialirkan itu 10 jam, maka sisanya berapa jam lagi? Yaitu 14 jam lagi. Nah, maka sisanya adalah 1200 cc ya di dalam soal itu. Ini harus dihabiskan selama 14 jam. Kemudian diketahui juga faktor tetesannya adalah 20. Nah, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus TPM ya, tetes per menit. Jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam jam dikali 60, langsung saja. Nah, jumlah kebutuhan cairannya itu yang dihitung yang ini ya, yang sisa ini. 1200 selama 14 jam. Ya, jumlah kebutuhan cairannya adalah 1200 dikali faktor tetesannya 20, kemudian waktunya selama 14 jam dikali 60. Hasilnya adalah 28,57. Kalau kita bulatkan adalah 29. Ya, 29 tetes per menit. Jadi jawabannya adalah yang B, oke. Oke, lanjut ke soal ketiga. Seorang perawat sedang menghitung orderan obat ranitidin untuk anak F. Dokter memberikan order 25 mg, sedangkan dalam kemasan dosis obat ranitidin 50 mg, neto 2 mili. Perawat telah memberikan obat ke anak F sebanyak 2 mili. Ternyata perawat salah menghitung. Berapakah dosis yang benar dari orderan dokter tersebut untuk anak F? A 1 mili, B 3 mili, C 1,5 mili, D 2,5 mili, E 1,25 mili. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Diketahui dosis yang diresepkan oleh dokter atau di order itu adalah 25 mg. Kemudian dosis yang tersedia itu ada 50 mg ranitidin ya. Neto berat bersih dari ranitidin itu ada 2 mili ya. Yang ditanya adalah dosis obat yang harus diberikan itu berapa ya. Kita lihat rumusnya, dosis obat yang diberikan ini sama dengan dosis yang diminta dibagi sediaan dikali pelarut ataupun pengencernya. Dosis yang diminta ataupun yang diorder itu ada 25 mg. Kemudian yang sediaannya itu yang tersedia ada 50 mg. Kemudian pelarutnya ada 2 mili. Jadi hasilnya adalah 1 mili ya. Seharusnya yang diberikan itu bukan 2 mili tetapi 1 mililiter ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut soal keempat. Seorang klien perempuan datang ke Puskesmas R pada tanggal 30 Maret 2020. Kemudian dilakukan wawancara dan observasi. Diketahui bahwa tanggal lahir klien tersebut adalah 13 November 2000. Saat ini 13 November 2022, hasil pengkajian berat badan klien 50 kg dan tingginya 165 cm. Berapakah indeks massa tubuh klien tersebut? A 16,4, B 17,4, C 18,4, D 19,4, E 20,4. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya. Diketahui bahwa usia klien itu ya dari tanggal 13 ya. Ini dari 13 November 2022 dikurangi 13 November 2000 ya. Artinya dia sudah 22 tahun ya. Nah, usianya 22 tahun artinya masuk ke dalam usia dewasa ya. Nah, berat badannya adalah 50 kg ya, tinggi badannya 165 cm. Nah, kalau kita meterkan itu ya diubah menjadi meter jadi 1,65 meter ya, 1,65 meter. Nah, untuk rumus IMT, indeks massa tubuh itu adalah sama dengan berat badan ini dalam satuan kilogram, kemudian dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter, yaitu tinggal dimasukkan ya. Berat badan 50 kg, berat badannya 50 kg, kemudian dibagi tinggi badannya 1,65 meter ya. Dikuadratkan menjadi 2,75. Jadi hasilnya adalah
18,36 atau kita bulatkan 18,4. Nah, kalau kita interpretasikan ya, normal IMT itu adalah 18,5 sampai 25 ya. Nah, kalau misalkan 18,4 artinya dia kurang dari 18,5. Artinya dia masuk ke dalam kategori kurus ya, kurus ringan. Oke, kalau di soal itu yang ditanyakan hanya IMT-nya saja, berarti kita jawab yang C ya, 18,4. Oke, lanjut ke soal kelima. Seorang klien perempuan datang ke Puskesmas R pada tanggal 30 Maret 2020. Kemudian dilakukan wawancara dan observasi. Diketahui bahwa tanggal lahir klien tersebut adalah 13 November tahun 2000. Saat ini tanggal 13 November 2022. Hasil pengkajian berat badan klien 50 kg dan tingginya 165 cm. Berapakah berat badan ideal klien tersebut? A 50 kg, B 52,35 kg, C 54,1 kg, D 55,25 kg, E 57,6 kg. Jawabannya teman-teman. Nah, ini untuk redaksi soalnya sama, akan tetapi yang ditanyakan itu berbeda ya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah IMT, kalau ini adalah berat badan ideal ya. Kita lihat penjelasannya. Berat badan ideal, rumusnya adalah tinggi badan dalam sentimeter, dikurangi 100, dikurangi tinggi badan dalam sentimeter, dikurangi 100, kemudian dikali 15%. Kita tinggal masukkan saja ya, tinggi badannya tadi 165. Kemudian langsung saja ini 165, ini juga tinggi badan 165. Hasilnya adalah 55,25 kg. Nah, ini adalah berat badan ideal pasien dengan tinggi badan 165 ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, lanjut ke soal ke-6. Seorang ibu 28 tahun G2+1A0 datang ke poliklinik mengeluh perut mulas. Hasil pemeriksaan KU kompos mentis. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, dan TFU 30 cm. Hasil VT pembukaan 5 cm. Penurunan kepala pada Hodge 2, kemudian ketubannya utuh ya. Berapakah taksiran berat janin tersebut? A 2760 gram, B 2945 gram, C 3150 gram, D 3250 gram, E 3365 gram. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Hodge 2 ini adalah sejajar Hodge 1 ya, artinya dia sudah masuk PAP ya, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Kemudian TFU-nya yaitu 30 cm. Nah, rumus taksiran berat janin itu ada dua ya, antara belum masuk PAP atau konvergen atau sudah masuk PAP atau divergen. Bedanya di mana? Di sini saja ya, bedanya dikurangi 12 kalau belum masuk, kalau sudah masuk dikurangi 11. Nah, ini sudah masuk berarti dikurangi 11. Ya, TFU dikurangi 11 dikali 155. Maka hasilnya adalah 2945 gram ya. Jadi jawabannya yang B ya. Soal ke-7. Seorang bayi lahir 1 menit yang lalu, berat badan 2800 gram, panjang badan 48 cm, segera menangis keras, denyut nadi 110 kali per menit, respirasi rate 30 kali per menit, warna kulit pink dengan tungkai agak kebiruan, bayi aktif bergerak dan terlihat mengisap jari. Berapakah nilai Apgar pada bayi tersebut? A8, B9, C10, D11, E12. Jawabannya teman-teman. Oke, ini terkait Apgar skor ya. Nah, kita lihat di sini Apgar berarti dia ada 5 komponen ya. Warna kulit, nadi, refleks, tonus otot, dan juga respirasi ya. Kita lihat tadi Apgar di soal itu dia untuk warna kulitnya adalah kulit berwarna pink, tapi tungkainya agak kebiruan, maka dia masuk ke dalam skor 1. Untuk nadinya 110 kali per menit, dia masuk ke dalam nilai kedua ya, skor 2. Kemudian untuk refleksnya dia menangis dengan kerasnya, maka kita masukkan ke dalam skor kedua. Kemudian untuk tonus ototnya dia terlihat aktif bergerak ya, maka kita masukkan ke dalam skor kedua. Untuk respirasi rate-nya dia menangis dengan keras, maka kita masukkan skor kedua. Jadi totalnya itu adalah skornya 9, maka kita jawab yang B. Oke teman-teman, untuk cara mengingatnya gampang ya. Yang penting teman-teman ingat saja di skor 0 dan skor 2 ya. Kalau yang 2 itu pasti dia seperti bayi normal ya, bayi normal yang lahir normal ya, pasti kulitnya kemerahan, nadinya lebih dari 100 kali per menit, kemudian menangis kuat, aktif bergerak. Nah, itu pasti masuk ke dalam skor kedua ya. Kemudian kalau misalkan
warna kulitnya pucat banget ya, semuanya pucat, kemudian denyut jadi tidak ada, refleks tidak ada, terus lumpuh dan tidak ada usaha napas, maka pasti itu masuknya ke dalam skor 0. Nah, kalau misalkan pertengahan antara 0 dan 2, maka pasti dia masuk ke dalam skor 1. Dan hafalkan ini saja. Oke teman-teman? Oke teman-teman, untuk part kedua kita cukupkan, akan kita lanjutkan di part ketiga. Oke?